Selamat datang di YouTube channel 432 Famer, tayangan yang memuat fakta menarik, inspirasi dan refleksi. Tidak hanya memberi informasi tetapi juga edukasi tentang sejarah dan berbagai peristiwa. Sebelum menyimak lebih jauh, klik tombol subscribe di bawah ini agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Kali ini, 432 Famer akan mengulas alasan ditetapkannya Kupang sebagai ibu kota provinsi NTT, bukan kota lainnya seperti Maumere atau Ende. Berdasarkan jejak sejarah di awal masa kemerdekaan, Nusa Tenggara Timur masih bergabung bersama Bali dan Nusa Tenggara Barat dalam Provinsi Sunda Kecil, yang kemudian berubah nama menjadi Provinsi Nusa Tenggara. Dalam perjalanan waktu, muncullah keinginan dari masyarakat untuk membagi wilayahnya menjadi 3 daerah otonom. Pembagian waktu itu sangat berat dengan beban ideologis. Wilayah Bali, mayoritas penduduk beragama Hindu dan dikuasai Partai Nasional Indonesia. NTB, mayoritas penduduk beragama Islam dengan kekuatan politik Partai Islam Masyumi dan Nahdlatul Ulama. Dan NTT, penduduknya 90% Kristen, yang terdiri dari 55% Katolik dan 35% Protestan, dan secara politis berbasis Partai Katolik dan Parkindo. Sejarah pembentukan Provinsi Nusa Tenggara Timur dimulai dari konferensi Partai Katolik di Nelesika pada tahun 1956 yang mengusung pembentukan Provinsi Flores. Namun, delegasi Komisariat Partai Katolik Timor menentang gagasan itu dengan melontarkan pertanyaan, mengapa Flores tidak bergabung dengan Timor dan Sumba? Gagasan pembentukan Provinsi Flores gagal karena tidak mendapat kata sepakat. Pada konferensi Partai Katolik di Ende tahun 1957, delegasi Komisariat Partai Katolik Timor mengusulkan satu provinsi untuk seluruh bekas karesidenan Timor yang meliputi Timor, Flores, Sumba, dan pulau-pulau sekitarnya. Usul ini kemudian disetujui. Maka atas dasar perjuangan tokoh-tokoh NTT waktu itu, terbentuklah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tanggal 20 Desember tahun 1958 dengan Kupang sebagai ibu kota provinsi. Sebelum mengulasnya lebih jauh, lebih mantap kalau diklik dulu tombol subscribe. Berikut 4 ulasan mengapa Kupang ditetapkan sebagai ibu kota provinsi NTT, bukan kota lainnya seperti Maumere atau Ende. 1. Kupang sebagai ibu kota keresidenan Timor pada masa Hindia Belanda. Wilayah Nusa Tenggara Timur pada waktu itu merupakan wilayah hukum dari Keresidenan Timor yang meliputi Flores, Sumba, Sumbawa serta pulau-pulau kecil seperti Rote, Sabu, Alor, Pantar, Lomblen, Adonara, dan Solor. Keresidenan Timor berpusat di Kupang, yang memiliki wilayah terdiri dari 3 afdeling, yaitu Timor berpusat di Kupang, Flores berpusat di Ende serta Sumbawa dan Sumba berpusat di Bima. 2. Kupang memiliki akses transportasi. Sejak abad ke-14, Kupang sudah memiliki pelabuhan yang telah dikenal luas. Sejak saat itu, kapal-kapal yang datang ke Kupang tidak hanya berasal dari Belanda, tetapi juga dari pulau-pulau besar di Indonesia, dan negara-negara lain seperti Portugis, Britania, negara-negara Asia dan Amerika. Kupang juga telah memiliki bandar udara sejak era 1900 yang merupakan sebuah air trip bekas peninggalan kolonial Belanda. Bandara yang dahulunya bernama Lapangan Terbang Penfui
pertama kali didarati pesawat udara pada tahun 1928 oleh penerbang Amerika bernama Lamy Johnson. Nama Peng Fui sendiri berasal dari bahasa Timor, yakni pena yang berarti jagung, dan Fui yang artinya hutan. Tahun 1944 sampai 1945 lapangan terbang ini dikembangkan oleh Australia. Kemudian tahun 1945 hingga 1960, lapangan terbang Peng Fui dikuasai dan dipergunakan untuk kepentingan angkatan udara. Dengan berkembangnya kebutuhan akan angkutan udara, lapangan terbang ini kemudian mulai didarati oleh pesawat Garuda jenis DC-3. 3. Kupang pernah menjadi salah satu titik perdagangan internasional sejak abad ke-14. Pelayaran dan perdagangan di kawasan Laut Sawu khususnya di Pelabuhan Kupang sudah berlangsung sejak abad ke-14. Pada abad ke-14 dan abad ke-15, Pelabuhan Kupang sudah mulai terintegrasi dengan jaringan perdagangan internasional. Hal tersebut dikarenakan Pelabuhan Kupang adalah pelabuhan yang memiliki komoditas ekspor utama perdagangan, yaitu kayu cendana. Kemudian pada akhir abad ke-18 sampai abad ke-19 muncul komoditas lain yang penting di Pelabuhan Kupang, yaitu cangkang kura-kura dan lilin lebah. Perdagangan di Kupang semakin bertambah ramai dengan dibukanya pelabuhan itu sebagai pelabuhan internasional pada awal abad ke-19 oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan karena itulah Pelabuhan Kupang menjadi pusat penampungan untuk pelabuhan-pelabuhan kecil di sekitarnya dan juga untuk daerah pedalaman. 4. Kupang merupakan kota teramai, dengan menjadi pusat ekonomi di kawasan Nusa Tenggara, serta terbukanya jaringan ke pulau-pulau besar di Indonesia dan negara-negara luar sejak dahulu kala, menjadikan Kupang sangat ramai dikunjungi dan dihuni oleh masyarakat dari berbagai suku, yang kemudian membentuk hubungan baik dengan masyarakat lokal. Kedatangan pedagang-pedagang luar turut membawa perubahan dan perkembangan signifikan bagi Kupang, yang dapat menghadirkan berbagai kemudahan-kemudahan dalam aktivitas pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Nah, itulah beberapa ulasan mengapa Kupang menjadi lebih diunggulkan sehingga ditetapkan menjadi ibu kota Provinsi NTT. Terima kasih telah membuka YouTube channel ini, semoga bermanfaat. Berikan komentarmu, dan jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan bagikan informasi ini. Tanah